Saat ini saya sedang melakukan sebuah perjalanan menuju ke Pura Luhur Andekase di Kabupaten Karangasem. Ini adalah jalan ketika belum ada jalan aspal menuju langsung ke pura. Pemuda atau yang ingin sampai di Pura Luhur Andekase harus menaiki tangga pendakian dan melewati beberapa anak tangga untuk bisa sampai di Pura Luhur Andekase. Tapi untuk saat ini sudah dibuatkan jalan aspal sehingga pemuda atau penangkilan tidak lagi harus melewati tangga, namun langsung bisa menggunakan sepeda motor ataupun mobil sampai langsung di parkiran Pura Luhur Andekase. Tapi kalau ada yang berkeinginan untuk berolahraga atau menikmati suasana alam, pemandangan alam yang indah dengan berjalan kaki, bisa melalui jalur ini. Nantinya juga akan sampai di Pura Luhur Andekase. Namun saya tidak akan melalui jalan ini, saya akan mengendarai sepeda motor menuju pura. Dan saat ini akan saya lanjutkan lagi perjalanan dan melintasi jalan-jalan yang penuh pepohonan, dan saat ini suasana mendung sehingga matahari tidak bersinar, dan akhirnya bertemu dengan perempatan. Ya, ini bisa katakan perempatan dan kuburan. Di perempatan ini ada kuburan. Di sini ada jalan turun dan depan jalan turun ini adalah mungkin jalan menuju ke pedesaan berikutnya, dan itu dan di sini keadaan alam sangat alami. Ini jalan tadi yang sudah kita lalui, dan jalan ini adalah jalan menuju ke Pura Luhur Andekase. Artinya berpedoman pada perempatan yang ada kuburannya dan sudah dipasang plang dengan tulisan dengan tanda panah Pura Luhur Andekase. Ini pelangnya. Saat ini saya sudah sampai pada sebuah pura pertama yang saya temui saat menuju ke Pura Luhur Andekase. Dan pura ini terletak di Desa Antidotlot, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Dan pura ini bernama Pura Manik Geni Andekase. Dan di luar daripada pura ada sebuah pelinggih. Dan di dalam pura belum saya ketahui, dan semoga pintu tidak terkunci sehingga saya bisa masuk dan bisa mengetahui pelinggih yang ada di dalam Pura Manik Geni Andekase ini. Dan kebetulan tidak terkunci, saya akan masuk. Om Swastiastu. Dan di dalam areal atau utamaning mandala daripada Pura Geni Manik Geni ini ternyata ada 3 buah pelinggih, dan ada batu yang dipagar dengan besi dan berisi kain wastra. Kemungkinan ini adalah batu yang disucikan di pura ini. Dan di sini juga terdapat pohon Kamboja yang batangnya cukup besar, serta tekstur batangnya yang terlihat banyak lekukan yang menandakan umur daripada pohon Kamboja ini pastinya sudah cukup tua. Ya, terlihat dari batang bawahnya yang memiliki tekstur yang dengan guratan-guratan, dan di sebelahnya juga terdapat satu lagi pohon Kamboja yang memiliki besar batang yang hampir sama dengan Kamboja yang tadi, serta tekstur yang sama pada batang yang mencirikan kedua tanaman Kamboja ini tentunya sudah berumur sangat, artinya cukup tua. Yang
keberadaannya memberikan suasana yang berbeda di pura ini. Dan saat ini saya akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Pura Luhur Andekase. Saya akan kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di sebuah pertigaan lagi. Nah, jadinya untuk menuju pura banyak sekali saya bertemu dengan pertigaan-pertigaan, dan di sini ada juga sudah dipasang pemandu arah agar pemuda atau yang ingin berkunjung ke Pura Luhur Andekase tidak tersesat. Dan di sini ditulis jika lurus adalah Pura Andekase dan jika belok ke kiri akan menuju ke Banjar Panggung, dan jika lurus menuju ke Andekase. Dan kebetulan sekali saat melihat-lihat keadaan di sekeliling sini, saya kebetulan menemukan sebuah tanaman, yaitu tanaman rukem atau kem, dan sedang berbuah, namun buahnya saat ini masih muda sehingga tidak bisa dipetik untuk dimakan. Dan di sini juga terdapat banyak burung-burung dengan suara-suara yang alami. Dan saya akan melanjutkan perjalanan kembali agar bisa sampai di Andekase. Dan setelah melewati tikungan seperti ini, tikungan yang tajam dan menanjak, akan bertemu dengan sebuah pura, yaitu Pura Madya Andekase, yang merupakan pura Madyaning Mandala sebelum sampai pada Pura Luhur atau pura puncak daripada Pura Andekase. Di sini pemandangan juga sangat terlihat indah dengan pepohonan yang hijau. Terlihat ada Meru tumpang 3 di pura. Dan suasana sangat damai. Namun saat ini matahari tidak bersinar karena suasana mendung, dan api kamera tidak bisa menangkap dengan jelas. Namun semoga bisa terlihat dan bisa dinikmati keadaan alam yang ada di sini yang membuat damai perasaan, dan dengan udaranya yang sangat sejuk. Sekarang saya akan coba memasuki Pura Madya Andekase. Om Swastiastu. Terlihat Meru tumpang 3 dan ada Padma. Di sini juga terdapat sebuah pohon Kamboja yang dibatasi dengan besi, dan di bawahnya terlihat ada batu-batuan, dan batu itu diwastra atau diisi kain, kemungkinan batu yang disucikan. Dan saya akan kembali keluar melihat pemandangan yang indah yang membuat benar-benar perasaan menjadi damai. Dan di sini saya tidak bertemu penduduk karena kemungkinan jauh dari perumahan. Tapi terdengar suara-suara orang yang sedang menggergaji, kemungkinan menggergaji kayu. Seandainya ada sinar matahari, pastilah akan terlihat lebih indah lagi dan terlihat lebih jelas. Dan sekarang saya akan lanjutkan perjalanan, dan sudah sampai pada sebuah pertigaan yang memiliki tikungan dan tanjakan yang sangat terjal, dan saya letakkan motor sedikit jauh mencari tempat yang lebih datar. Dan di sini terdapat pelang yang berisi tulisan
Pura Luhur Andakase, Pura Pasar Agung Andakase, Pura Tirta Mas Andakase, dan Pura Madya Andakase. Pura Madya Andakase adalah pura yang tadi sudah saya lalui. Dan karena di sini terdapat tulisan Pura Tirta Mas Andakase, saya berkeinginan untuk tahu letak pura dan keadaan pura, dan saya coba untuk menuruni tangga. Dan namun saya tidak tahu seberapa jauh harus menuruni tangga ini karena sebelumnya saya belum pernah datang Nangkil. Semoga tidak jauh. Dan di sini pepohonan, cukup banyak pepohonan yang membuat udara menjadi segar. Namun mendung dan terdengar suara guntur di kejauhan. Terlihat bukit-bukit dan tangga ini masih menurun. Dan saya tidak tahu entah akan menuju kemana dan sejauh apa. Kemungkinan ini adalah tangga pendakian sebelumnya sebelum dibuatkan jalan. Dan ini Pura Tirta Manikmas di Pura Tirta Manikmas di Andakase. Dan saya akan coba turun menuju ke pura. Semoga tidak hujan karena di kejauhan terdengar suara gemuruh. Jika hujan tentunya akan sedikit merepotkan, tapi apapun itu adalah alam, kita hanya bisa menerima dan semoga selalu diberikan keselamatan. Saya coba mendekati pura. Dan sudah berada di bawah. Dan di pura ini terlihat ada 2 pelinggih dan ada sebuah kolam kecil yang ada air mengalir, dan air itu ternyata mengalir keluar dari bebatuan yang ada di sini. Dan air yang mengalir cukup jernih, dan di tempat penampungan juga jernih, walaupun di dasar dari kolam ini banyak daun-daunan. Dan ingin melihat sekeliling, ternyata sumber air hanya ada di sini. Dan saya mencoba untuk mengambil air, membasuh muka, rambut, dan sedikit meminumnya. Dan air terasa sangat sejuk. Dan sekarang saya akan mempersiapkan piranti aturan. Namun terlihat dari kejauhan ada laut di sini kelihatan dan ada kapal besar, tapi tidak bisa terlihat dengan zoom, tidak bisa terlihat dengan jelas, sehingga nampak seperti kamera hitam putih. Tuh, bagus. Pemandangannya sungguh sangat indah. Saya akan maturan dulu sebagai tanda syukur kepada beliau yang sudah memberikan izin untuk datang dan diberikan keselamatan. Dan setelah selesai melakukan maturan, saya kembali naik menuju ke Pura Andakase melalui tangga yang tadi sudah dilewati, dan sekarang sudah berada di atas. Pura terlihat di bawah, sambil sesekali menikmati pemandangan yang ada di sini, melihat bukit-bukit.
Ini tangga yang tadi sudah saya lewati, Pura Tirta Manikmas Andekase. Dan sekarang menuju ke atas, sambil sekali-sekali melihat ke belakang. Indah. Menuju ke motor agar bisa melanjutkan ke Andekase. Akhirnya bertemu dengan sebuah pohon yang cukup besar, sepertinya pohon beringin tapi tidak ada bangsingnya. Yang jelas saya tidak mengetahui jenis pohon ini. Dan di sini ada sebuah tempat, kemungkinan suara tadi ternyata bukan orang nebang pohon, tapi suara gergaji yang memotong batu-batu. Kemungkinan ini adalah sebuah pura yang sedang dibuat. Sedang ada pembangunan pura. Om Swastiastu. Pura napi ini ya. Wanakase. Ya nggih. Pura Wanakase. Dan di tanah yang ditebas ternyata ada bebatuan yang cukup keras. Ini adalah bebatuan Wanakase. Dan pura ini belum jadi karena masih dalam proses pembangunan. Tapi Pura Andekase kan di Rengduk Luhur. Oh, Pasar Agung. Oh, niki Pasar Agungnya nih. Pura Pasar Agung Andekase gitu. Tapi puranya belum jadi. Masih sedang dibangun. Nah, ini dinding-dindingnya adalah bebatuan. Serpihan batu. Dan di bawahnya batu yang keras. Ini baru ada tiga pelinggih yang terbangun, di antaranya pelinggih Padme. Jadinya nanti setelah jadi, pemuda akan bersembahyang di sini dulu di Pura Pasar Agung Andekase, barulah menuju ke Pura Andekase. Saya lanjutkan perjalanan, kayaknya sedikit lagi akan sampai di Pura Luhur Andekase. Wow, sekarang sudah sampai di parkiran Pura Luhur Andekase. Kita lihat ada wantila. Sudah sampai.
Nggih. Nggih. Nika pura napi nika, Pak? Oh, pura dadi ya. Saat ini tidak ada pedangkilan. Tadi sempat bertanya pada yang jualan, ada satu warung yang buka dan dikatakan hingga pagi, dari pagi hingga sekarang tidak ada penangkilan. Ini ada lihat jalan bawah dan di atas. Lalu jalan ini saja. Pura ini merupakan pura kayaan jagat yang letak di atas puncak Gunung Andekase. Merupakan pemujaan Dewa Brahma. Sekarang akan memasuki pura Om Swastiastu. Puri Agungnya sangat indah dan sangat tinggi. Sebelum memasuki Utamani Mandala, saya ingin melihat-lihat dulu keadaan di sekeliling pura. Ini ada balai kulkul. Dan di kejauhan terlihat pemandangan yang sangat indah. Sekali lagi, seandainya apinya bagus, pastinya akan merekam sangat indah. Dan saat ini suasana mendung sehingga tidak terlihat dengan jelas. Ini adalah Candi Bentar yang akan dijatuh. Ini adalah saya berada di Madianing Mandala dari Pura Andekase. Ini adalah menuju ke Nistaning Mandala atau Ring Jabuan Pura. Ada sebuah pelinggir. Sini ada sebuah pohon baru beringin. Dan pemandangan lembah yang sungguh sangat indah. Wow, indah. Pemandangannya membuat perasaan menjadi tentrem, damai, juga serem karena di bawah jurang.
sekarang saya akan memasuki pura kembali. Pura Satkayangan Andekase. Om Swastiastu. Kembali ke Madianing Mandala. Ngeranjing saking dari sini. Om Swastiastu. Dan saat ini saya sudah berada dalam pura dan saya akan menuju ke bagian ujung dulu untuk mengetahui keadaan pura. Dan di sini terdapat sebuah pelinggih yang disebut dengan Lingga Jineng. Lingga Jineng ini adalah merupakan pelinggih yang bisa dikatakan tertua, adalah yang dasarnya adalah sebuah batu dan di atasnya ada sebuah pelinggih sederhana dan ada ornamen-ornamen berupa patung dan juga terdapat gedong sari. Dan saat ini saya akan menuju lebih ke belakang. Di sini terdapat sebuah celah yang dibatasi dengan pagar besi dan terdapat patung-patung. Ini patung Widadari dan di sini terdapat gua kuno. Dan gua ini di atasnya sudah ditutup untuk dibuatkan sebagai dasar pelinggih, dan inilah patung-patung yang ada di sini. Dan saya coba untuk melihat ke dalam gua dengan memasukkan api, dan ternyata memang terdapat gua tapi tidak begitu besar, dan di dalamnya ini sepertinya adalah pedagingan dari pelinggih yang ada di atas diletakkan di sini. Dan ini memang merupakan gua yang ada dari zaman dahulu. Awal dari adanya pura ini, gua kecil ini sudah ada. Hanya saja tertutup dengan dasar daripada bangunan pelinggih. Inilah patung-patung yang diletakkan di sini. Dan juga ornamen-ornamen, kemungkinan itu adalah ornamen kuno. Mungkin ada renovasi bangunan dan ornamen lama tetap diletakkan di sana. Dan saya akan lanjutkan lagi untuk mengetahui pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Luhur Andekase. Dan ini adalah tampak dari belakang daripada Pura Luhur. Dan nanti akan menuju ke depan sehingga akan bisa melihat bentuk daripada pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Dan pemandangan di sini juga cukup indah karena berada di ketinggian sehingga akan melihat lembah dan bebukitan. Terlihat ada bangunan yang terbuat dari batu bata dan ada patung Dewi Saraswati. Dan di sini juga terdapat menjangan pelinggih, menjangan seluang dan pelinggih ruang kalih, dan juga Meru Tumpang 2. Dan ini adalah linggih Padma. Ini Meru Tumpang 3. Ini Padma juga. Nah, di sini adalah merupakan sentana atau linggih Ida Batara Hyang Tugu. Artinya yang bersentana di Pura Andekase adalah
Hyang Tugu. Namun jika dilihat dari posisi Nawasange, Pura Andakasa merupakan pusat kayangan dan terletak di bagian selatan daripada Pulau Bali, sehingga merupakan pemujaan Dewa Brahma. Sehingga wastra yang dipakai di sini adalah wastra yang berwarna merah. Ini adalah Bali Pengaruman. Ini linggih Hyang Tugu. Sedangkan ini adalah linggih Ida Sabta Petala, dan ini adalah linggih Nglurah Agung. Dan di linggih terdapat ornamen dan ada juga arca berupa patung. Dan bisa dikatakan arsitektur daripada bangunan yang ada di Pura Andakasa memiliki keindahan tersendiri, dan antara bentuk dan keindahannya memiliki karisma yang bisa menimbulkan suasana yang cukup magis, sakral. Dan ini adalah Bali Piasan. Dan saya coba untuk mengelilingi ke belakang, dan terlihat pemandangan bukit atau gunung, karena berada di ketinggian sehingga tidak terlihat begitu tinggi. Kemungkinan itu adalah gunung, dan lembahnya cukup dalam, dan pemandangannya terlihat sangat indah, sangat damai, tentrem. Beginilah keadaan di Pura Luhur Andakasa beserta pelinggih-pelinggih yang ada di pura ini. Semoga nanti jika ada yang menonton video ini ingin nangkil ke Pura Andakasa, semoga ada gambaran sehingga mengetahui kemana saja harus bersembahyang atau berapa harus membawa aturan jika ingin mengunjungi semua tempat yang dilalui hingga sampai di Pura Luhur Andakasa. Demikianlah, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.